mengucap syukur. Malam hari ini kami telah meninggikan nama-Mu, kami telah mengagungkan Engkau. Kami nyatakan, kami deklarasikan melalui pujian kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup. Sanggup untuk menolong setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami semuanya. Malam hari ini kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap apa yang sudah Engkau sediakan untuk boleh kami pelajari malam hari ini. Kami percaya Tuhan ini adalah yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih untuk setiap anak-anak Allah yang telah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat Allah yang luar biasa yang telah mencengkram setiap kami, membuat hati kami penuh dengan damai sejahtera, membuat hati kami penuh dengan sukacita. Dan malam hari ini Tuhan, kami melihat perkara-perkara yang besar, yang ajaib, bahkan kemenangan telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih, kami berkati setiap peralatan yang boleh kami gunakan malam hari ini, sehingga tidak terjadi kemacetan saat kami mengadakan online discipleship ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar dalam online discipleship. Temanya adalah tentang pengadilan dan penghakiman. Ya, nah kita tahu saat-saat akhir zaman nanti akan ada pengadilan dan ada apa itu penghakiman. Ada orang-orang yang akan diadili oleh Allah dan ada orang-orang juga yang akan dihakimi oleh Allah juga. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari apa itu sebenarnya pengadilan dari Allah dan apa itu penghakiman yang dari Allah juga, ya. Nah, kita akan membahas bersama-sama. Ya, bentar, slide-nya saya persiapkan dulu. Ya, oke. Pengadilan dan penghakiman. Ya, untuk kita tahu tentang pengadilan bahwa sebenarnya Tuhan itu telah menggambarkan tentang apa itu keadilan dan bagaimana proses sebuah pengadilan itu yang nanti akan Bapa atau Tuhan Yesus lakukan di alam roh pada waktu akhir zaman. Ya, di bumi ini adalah duplikatnya. Kalau kita lihat di bumi itu ada kejaksaan, ada pengadilan, ada orang-orang yang diadili, mereka yang berbuat salah nanti dihakimin, ya, lalu dihukum. Ada juga orang-orang yang mereka dibebaskan daripada tuduhan-tuduhan supaya terjadi namanya keadilan, maka ada namanya wadah, ya, pengadilan, ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana proses dari sebuah pengadilan itu. Kita akan belajar dulu apa itu pengadilan yang ada di dalam dunia, ya. Nah, di dunia ini kita mengenal ada namanya pengadilan. Walaupun kita tahu pengadilan di dunia ini enggak semuanya adil, ya, karena apa? Kadang-kadang korelasi atau sahabat itu juga bisa mempengaruhi proses daripada tindakan untuk menentukan sebuah keadilan. Atau mungkin uang juga bisa, ya, karena diberi uang akhirnya yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah, ya. Walaupun di dunia ini belum tentu, ya, yang diputuskan oleh pengadilan itu hal yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya, tapi paling enggak kita mengetahui sebuah mekanismenya. Amin. Nah, selama kita hidup di dunia, Tuhan memberikan kepada kita, ya, tiap negara khususnya dan pemerintah dan otoritas untuk memerintah dan melakukan hal-hal baik bagi semua orang yang ada di bawahnya, ya. Jadi kita tinggal di negeri Indonesia ini. Nah, di sini ada negara yang memiliki pemerintahan dan otoritas untuk memerintah dan melakukan hal-hal yang baik bagi semua rakyat yang ada di Indonesia ini, ya. Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus tunduk juga dengan pengadilan-pengadilan, ya, yang ada di bumi ini, di mana Anda tinggal, di negara mana Anda tinggal. Anda juga harus tunduk kepada keputusan pengadilan daripada negara tersebut, ya. Orang percaya harus menaklukkan diri di bawah pemerintah di mana ia tinggal, ya. Nah, juga kekuasaan pengadilan
menerima kuasa dari Allah. Ya, nah Bapak Saudara, sekarang kita dasari dulu dengan ayat di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang ke-17. Ya, ini pada waktu zaman Israel. Tuhan itu sudah mengangkat para hakim. Tuhan mengangkat orang-orang yang ditahbiskan untuk mengadili perkara-perkara di antara bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa tersebut. Ya, Ulangan 1 ayat 17 dikatakan, dalam mengadili, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Ya, satu kali Musa ini membangun sebuah sistem atas dasar nasihat dari mertuanya Yitro. Karena Musa ini memimpin kurang lebih 3 juta orang dan banyak konflik yang terjadi di antara orang-orang yang dipimpin, yaitu orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka bersengketa, mereka ada masalah satu dengan yang lain, mereka datang kepada Musa sebagai leaders, sebagai pemimpin pada waktu itu. Lalu Musa harus mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Dia harus menyelidiki, dia harus mengetahui kebenaran dari persoalan tersebut dan memutuskan siapa yang salah dan memutuskan siapa yang benar. Ya. Nah, tapi dengan satu orang harus mengadili kurang lebih 3 juta orang ini, satu hari ada berapa masalah. Ya. Itu mertuanya melihat kondisi Musa itu kasihan. Musa, angkat beberapa orang, ya, yang punya hikmat, paling enggak itu mirip dengan kamu, punya kecakapan untuk mengadili, ya, mereka angkat sebagai wakilmu. Lalu Musa mengangkat beberapa orang itu. Sebelum orang-orang ini ditugaskan, Musa mulai berpesan kepada para hakim-hakim, ya, jaksa-jaksa, orang-orang yang ditunjuk untuk terlibat dalam mengadili bangsa Israel itu. Musa berkata, dalam mengadili jangan pandang bulu, ya. Ya, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan dulu, harus kamu perhatikan dulu, duduk persoalannya, sehingga apa yang kamu putuskan nanti itu benar-benar adil seadil-adilnya. Musa katakan, ya, jangan gentar terhadap siapapun. Siapapun yang akan kau adili di depanmu, ya, jangan sampai mempengaruhi keputusanmu. Amin. Nah, kenapa Musa katakan begini? Sebab pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Kalau kita menjalankan pengadilan selama ini, ya Musa ini mungkin berkata gitu ya, sebenarnya kita sedang membawa sistem atau cara yang terjadi di alam roh. Seperti Allah mengadili, begitu juga kita harus sama cara mengadilinya. Seadil-adilnya, ya, seperti Allah yang adil, hakim di bumi ini pun harus seadil juga. Karena pengadilan itu adalah kepunyaan Allah. Lalu Musa bilang, nanti kalau ada yang kamu tidak sanggup karena kamu anggap itu terlalu sukar bagi kamu, ya, perkara itu boleh kamu sodorkan kepadaku. Kepada Musa, ya. Kalau Musa sendiri, kalau dia sudah bawat, ya, dia nggak ngerti mesti memutuskan apa yang dilakukan oleh Musa. Musa datang kepada Tuhan untuk mengajukan, ya, perkara ini kepada Tuhan, minta pertimbangan kepada Tuhan. Kenapa? Musa mau memberikan, ya, gambar yang sesuai dengan pattern, yaitu pengadilan Allah di alam roh yang adil itu tersebut. Amin. Nah, sekarang Bapak Saudara, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara harus tunduk dengan pengadilan yang diadakan oleh pemerintah bangsa Indonesia ini khususnya. Karena kita tinggal di Indonesia. Yang tinggal di Australia, tunduklah dengan peraturan yang di Australia juga. Mereka yang tinggal di Kanada, silahkan juga tunduk dengan pengaturan, ya, yang terjadi di Kanada, di mana setiap negara
punya cara, punya sistem sendiri-sendiri, punya aturan masing-masing. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, ya, kita harus tunduk kepada pemerintah, ya. Kenapa, Saudara? Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita tinggal di bumi Indonesia ini, di negara Indonesia ini, pemerintah dari pucuk pimpinan tertinggi, Bapak Presiden Joko Widodo, ya. Nah, Bapak Saudara, apapun yang diputuskan oleh beliau, kita harus tunduk, ya. Lepas dari pertimbangan atau kenyamanan Anda. Kenapa? Pak Presiden, Pak Joko Widodo ini bisa menjadi presiden, ya, itu bukan karena kebetulan. Karena campur tangan Tuhan, beliau dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Amin. Menurut Roma 13 ayat 1 sampai 4 ini kita lihat. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini prinsip bagi orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen ikut demo, pemerintah segala macam ini, baca baik-baik. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Ya, ayat yang kedua. Sebab itu, siapa yang melawan pemerintah? Ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Amin. Ada beberapa orang, ya, murid-murid saya yang tanya, Pak, apakah di RTM itu diajarkan boleh nggak kita ikut demo? Ya, saya bilang baca baik-baik, ya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Terlebih ayat yang kedua. Siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Ayat yang ketiga, perhatikan. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya. Amin. Dari orang-orang yang berpikiran atau berbuat jahat, mereka yang takut, yang nggak sepaham, nggak setuju dengan pemerintah. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Amin. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, Bapak Saudara, beberapa ayat yang kita baca saat ini, kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di bumi ini, Allah juga ikut campur tangan. Ya. Mungkin Anda berpikir, Pak, mereka kan bukan orang Kristen. Ya. Allah bisa pakai siapa saja. Ya. Allah bisa pakai siapa saja. Dia bisa pilih siapa saja. Kadang-kadang kita ini terlalu idealis. Ya. Untuk menjalankan perkara-perkara dari Allah, harus orang-orang yang percaya kepada Allah. Lalu kita bikinlah partai, ya, yang bernuansakan kekristenan. Dulu ada ya PDS segala macam gitu. Supaya apa? Ada yang menyalurkan aspirasinya nanti di pemerintahan seperti itu. Sebenarnya corak atau cara Allah nggak seperti itu. Apa yang dibangun oleh manusia, ya, nggak awet, saudara. Hanya satu periode saja. Setelah itu, apa yang terjadi? Bubar itu PDS. Ya, saya pernah ketemu dengan presidennya.
Ya, sama Pak Royandi Hutasoit. Saya tanya, Pak, nah, kenapa nggak bikin partai lagi diterusin segala macam? Udah, ya, itu bikin ribut aja. Dari rukun sampai begini, gara-gara sudah ada duitnya baru ribut semuanya. Ya, udah, ya. Nah, akhirnya dia nggak lagi masuk dalam politik lagi. Sekarang mulai melayani lagi beliau. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat, nggak usah orang Kristen yang duduk di sana. Siapapun juga, walaupun agamanya apapun juga, Tuhan memilih mereka. Amin. Tuhan memilih mereka. Jangan bersikap diskriminatif, ya lah. Harus dari pihak kita, selabel dengan kita. Tidak. Siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Menjalankan otoritas Allah, ya, memberikan reward atau pujian kepada mereka yang berbuat baik dan membalaskan murkanya Allah. Titus pasal 3 ayat 1, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita harus menyimpulkan begini. Kepada orang yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sebenarnya Tuhan berkata bahwa mereka adalah Allah. Allah hanya kecil. Wakilnya Allah di muka bumi itu. Seperti Anda memandang kepada Allah, Anda juga memandang orang-orang tersebut sebagai wakilnya Allah. Amin. Atau dengan kata lain, ia adalah wakil Allah yang maha tinggi itu. Yang dipercayakan ada di bumi ini. Amin. Dengan kita bisa memahami mekanisme dan kita menjalankan dan kita mulai tunduk dengan semua keputusan dari pemerintah, saya percaya ya, kalau secara daging, secara kenyataan, secara materi Anda bisa melakukannya, nanti secara roh Anda juga bisa akan melakukannya. Banyak orang-orang Kristen itu sok rohani, sudah ya. Yang penting kan di alam rohnya. Di alam materi, amburadul, ya nggak masalah. Nggak bisa, saudara. Ya ada nggak? Gambar dan aslinya harus sama. Karena Anda belum punya karunia untuk mendeteksi, mengetahui kebenarannya di dalam alam roh, lihatlah apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda kerjakan di alam materi ini. Di alam materi ini sebagai pembanding saja. Kalau Anda bisa melakukannya, bisa taat di alam materi ini, Anda juga bisa taat di alam roh. Kalau Anda tidak bisa taat di alam materi ini, jangan-jangan Anda juga gak akan bisa taat di alam roh. Amin. Nah, jadi sekarang kita mulai paham kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi di alam materi ini. Pembelajaran bagi kita untuk membentuk karakter kita ini. Anda itu menjadi orang yang suka bantah atau orang yang taat. Ya, bagaimana Anda bisa taat kepada Allah? Kalau Anda tidak taat kepada pemimpin-pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah sebagai wakil dan hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Amin. Sikap tunduk itu, ya, itu yang dinilai. Arahnya kemana, itu bukan persoalannya. Betul nggak? Orang kadang-kadang, yang penting kan kepada Tuhan. Kalau Anda nggak bisa tunduk kepada manusia, kepada atasan-atasan pemerintahan yang Tuhan bangun di muka bumi ini, Anda pun saya jamin, Anda juga nggak bisa tunduk kepada yang tidak kelihatan itu. Kenapa? Anda tidak punya hati yang tunduk. Benar nggak? Kalau orang punya hati yang tunduk, dia bisa tunduk kepada yang tidak kelihatan dan bisa tunduk kepada yang kelihatan juga. Amin. Ya, jangan berdalih sok rohani pada rohana. Malam hari ini yang sok rohani harus bertobat. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada padanannya.
Di alam roh, Allah itu juga sering bersidang. Dalam sidang ilahinya Allah itu, Allah sering memutuskan sesuatu untuk apa? Menyatakan, ya, untuk menghukum atau memberikan pujian kepada seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Mazmur pasal 82, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Ini yang ditulis oleh Daud. Ya, Mazmur dari Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Ya, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Ada persidangan Allah di situ. Di antara para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang-orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Ya, nah, Daud itu sedang mengarahkan kepada orang-orang yang berdiri sebagai hakim itu. Allah itu berdiri di sidangnya di antara para Allah. Hakim-hakim, pemerintah-pemerintah yang telah ditetapkan di muka bumi ini, di tengah-tengah itu sebenarnya ada Allah. Jadi kalau hari ini ada mungkin ya para hakim atau para jaksa yang mendengarkan acara ini. Ketika Bapak Ibu Saudara mau memutuskan sesuatu dalam persidangan itu, sebenarnya Allah yang punya pengadilan tertinggi itu, dia ada menyaksikannya. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Dan ialah yang pantas untuk menghakimi. Ya, jadi para hakim, para jaksa harus punya rasa takut terhadap Allah. Ya, keputusannya harus sama dengan apa yang Allah mau putuskan. Amin. Nah, terus ayat yang keempat. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah hanya kecil ya. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Nah, Bapak Saudara, sidang di antara orang percaya, seharusnya jika ada perkara, ia hendaknya mencari seseorang yang lebih berhikmat untuk menyelesaikan perkaranya. Atau memilih cara yang lebih baik lagi untuk rela menderita ya dalam ketidakadilan dan punya kerelaan, yaitu rela untuk dirugikan. Ya, Paulus membimbing jemaat di Korintus. Di Korintus itu sering terjadi konflik. Ya, walaupun di Korintus itu banyak karunia-karunia, tapi persengketaan, perselisihan antara satu dengan yang lainnya itu sering terjadi. Ya, sehingga Paulus itu menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu nasihat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang sering punya masalah dan sering berperkara. Ya, dikatakan apa? Ayat pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan kepada orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ya, dan seterusnya sampai ayat yang ketiga. Ya, nanti Anda baca sendiri. Jadi, kalau Anda sedang berselisih, sedang berperkara, Anda pergi kemana? Cari orang yang model apa yang akan memediasi untuk menghakimi perkara tersebut. Apakah Anda mencari orang yang benar atau Anda mencari orang-orang yang tak benar? Ya, ada orang nih karena dasar pertimbangan. Ya,
kalau ketemu sama dia nih, hakim yang ini, pasti ya, nanti ya, saya pasti kalah. Karena apa? Anda lihat kriteria daripada si hakim itu, ya. Nah, hakim itu nggak bisa disuap, ya. Bagaimana saya yang salah ini bisa diubah jadi benar? Ngomong gitu ya. Tapi lalu cari ya hakim yang sudah terkenal, yang gampang untuk disuap, ya. Nah, ada orang-orang seperti itu, ya. Jadi orang waktu berselisih, siapa yang Anda cari? Apakah Anda mencari orang yang benar-benar ya punya integritas, ya berdiri dalam kebenaran, memutuskan sesuatu yang benar, atau Anda mulai kong kali kong seperti itu, ya? Nah, ayat yang keempat, Paulus katakan, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Nah, di dalam jemaat Tuhan ini, Paulus itu bilang, ya, ada penghakiman, pengadilan di luar jemaat, dan ada pengadilan di dalam jemaat. Kalau ada masalah intern di sini ini, apakah kamu ya coba pertimbangkan sendiri? Apakah kamu cari pengadilan di luar jemaat atau diselesaikan secara intern di dalam jemaat itu? Ya, kalau sampai Paulus katakan, ya, dari perkara jemaat itu lalu mencari orang luar dan orang luar itu mulai terlibat untuk menyelesaikan masalah intern ini, Paulus katakan dalam ayat yang kelima, hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Ya, orang Korea bilang ngisini, ngisin itu ya, mempermalukan. Jadi kalau ada orang beriman, ya dalam jemaat itu mencari keadilan kepada orang yang tak beriman di luar sana, ya, yang tidak melibatkan Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Nah, di sini Paulus katakan, ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Artinya apa? Itu hal yang salah. Ya, pengadilan di dalam jemaat itu lebih tinggi ya dibanding di luar jemaat. Amin. Kenapa? Di sini Tuhan ditinggikan. Keputusan Tuhan itulah yang diambil. Kalau di luar atas dasar apa? Dasar pertimbangan, atas dasar berapa duitnya dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan tidak, ya. Nah, sekarang lihat, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudara seimannya. Amin. Jadi cari di antara saudara-saudara seiman. Amin. Ayat yang ke-6. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Amin. Nah, ada satu orang datang pada saya, Pak. Ya enggak? Saya punya masalah. Gitu ya. Nah, ini masalah sebenarnya intern sifatnya. Ya, tapi sekarang menjadi besar, Pak. Kenapa? Karena saya bawa perkara ini keluar, Pak. Ya, bukan tambah baik, tambah meruncing, Pak. Nah, sekarang saya baru sadar bahwa cari solusi, option, ya, solusi dari luar itu sebenarnya tindakan yang salah. Ya, di dalam ini sebenarnya ada Tuhan. Dan ada orang-orang yang sudah ditunjuk dan ditentukan Tuhan juga yang berhikmat. Anda cari. Walaupun Anda lihat resikonya memang kebenaran harus diungkapkan. Ya. Tapi bagi orang-orang yang memang masih licik hatinya, dia tidak akan mau menyelesaikan masalah itu secara intern. Dia selalu mencari pembelaan, dia cari orang-orang yang nantinya bisa memperingan atau membela mereka dan mereka jadikan menang. Sebenarnya persoalannya bukan masalah menang atau kalah dalam pengadilan ini. Masalah itu harus diluruskan. Bukan siapa salah, bukan siapa benar. Betul nggak? Yang merasa benar
nanti harus mengampuni yang salah. Yang salah harus minta ampun kepada yang benar, gitu enggak? Setelah itu beres. Jadi bukan faktor salah benernya, tapi bagaimana masalah itu bisa diklarifikasi, bisa dibereskan, bisa diselesaikannya. Nah, banyak orang kadang-kadang yang dipertahankan apa? Gua bener, lu salah. Lu salah, gua bener. Kalau orang sudah mempertahankan tentang kondisi seperti itu, ya, tentang saya benar, lu salah, nanti dia akan cari orang yang bisa mendukung untuk menyatakan bahwa Anda itu orang benar dan lawanmu itu salah, ya. Dan itu kadang-kadang tak pernah menyelesaikan masalah. Masalah terus berlarut. Karena apa? Yang kalah saat itu dia masih dendam dan dia terus memperjuangkan kembali, naik banding dan sebagainya ya. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau Anda sedang mengalami suatu persoalan sengketa ya, antara keluarga, antar sama jemaat atau dengan teman Anda, sekarang coba jangan pernah Anda berpikir, ya enggak lah, gua bener lu salah. Jangan. Masalah ini harus dibuka supaya diselesaikan. Ya, tujuan daripada pengadilan ini adalah untuk meluruskannya sehingga yang dianggap salah nanti diselamatkan, yang menganggap dirinya benar nanti juga akan diselamatkan sama-sama. Amin. Ya. Nah, sekarang ya, makanya ayat 6 katakan, apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Nah, ayat 7 ini bagus sekali. Ini menjadi mutu. Ya, seringkali saya pakai untuk menasihati orang-orang yang sedang konseling kepada saya, ya, dalam masalah perselisihan, masalah konflik, baik dalam keluarga, dalam suatu organisasi, atau ya dalam perusahaan dan sebagainya. Ayat 7 ini kuncinya. Ya, coba perhatikan. Dan saya harap malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ayat 7 ini boleh menjadi rema bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, kalau Anda buka Alkitab Anda boleh tanda ini. Garis bawahi, ya, garis bawahi ayat ini, 1 Korintus 6, ayat yang ke-7 itu, garis bawahi ya, dengan tinta merah. Penting, ya. Bunyinya begini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, itu telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka untuk dirugikan? Perhatikan ya. Adanya saja perkara di antara kamu, seorang terhadap yang lain, telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau boleh saya jelaskan begini, ya, persoalan boleh muncul, masalah boleh ada, betul nggak? Tapi kalau persoalan, masalah yang muncul itu, lalu Anda perkarakan sehingga terjadi, Anda mulai masuk dalam berperkara. Ya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, itu telah merupakan kekalahan bagimu. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, ada persoalan, sekarang ya, apakah Anda sampai terlibat dalam perkara itu karena Anda dituntut oleh orang lain atau karena Anda yang menuntut orang lain? Kalau Anda menuntut orang lain, memperkarakan persoalan masalah ini Anda angkat menjadi sebuah persoalan, itu enggak? Paulus katakan, ya, itu merupakan kekalahan bagimu.
Anda sebenarnya sebagai orang yang sudah diberi status oleh Allah lebih daripada pemenang. Anda sebenarnya sudah kalah di sini. Ya, harusnya Anda harus mengampuni. Harusnya Anda harus bisa lebih mengalah. Ya, tidak menuntut seperti itu. Kenapa sampai diperkarakan? Kalau Anda mulai memperkarakannya, sebenarnya Anda sudah turun dari level Anda. Dari level yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu status Anda adalah orang-orang yang menang, hari itu Anda turun. Anda belum menang karena masih berperkara. Atau boleh dikatakan, itu kekalahan bagi kamu. Anda orang kalah sebenarnya. Kenapa disebut kalah? Harusnya masalah itu bukan sebuah perkara. Tak harus diperkarakan. Kalau Anda cukup percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah hakim kami. Engkaulah Tuhan yang mengadili. Engkau tahu, Engkau pembela di dalam hidupku ini. Ya, orang yang mengakui Tuhan sebagai pembela di dalam kehidupannya, dia tak pernah menuntut atau mengangkat persoalan itu untuk dibesar-besarkan. Ya, karena tahu kalau Tuhan yang membela, siapa yang bisa melawan kita? Banyak orang Kristen kadang-kadang pintar nyanyi. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Ya. Yesus memberi kemenangan. Ya. Nah, dan seterusnya, udah lupa lagunya. Allah yang bela. Ya, ada lagu lagi, Tuhan, Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku takut? Pada siapa aku gentar? Engkau pembelaku, Tuhan. Orang-orang yang berani menyatakan Allah sebagai pembela di dalam kehidupannya, ya, mereka tidak akan memperkarakan. Kalau ada persoalan, adanya masalah, tidak diangkat menjadi perkara, ya. Apalagi sampai dibawa ke pengadilan umum. Ya, sebenarnya kalau ada orang Kristen, anak-anak Allah harus diadili di pengadilan umum. Itu artinya kayak tadi katakan, ya, di antara kamu bisa diselesaikan. Ada hukum kasih, ada hukum pengampunan di sini. Gak harus diseret ke pengadilan umum seperti itu. Ya, nah kecuali nih, ya, lawan Anda yang menyeret Anda sampai ke sana. Nah sekarang duduk persoalannya harus kita lihat. Siapa yang memperkarakan sampai ke pengadilan umum seperti itu. Ya, kita punya penghakiman lebih tinggi. Tapi kita punya prinsip. Tuhanlah pembela kita. Kalau Anda mengatakan Tuhan pembelaku, kita percaya tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Amin. Nah sekarang kenapa orang selalu menuntut? Ayat 7 bagian B ini mengatakan, Paulus berkata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya. Jadi, kenapa orang menuntut memperkarakan persoalan itu? Karena dia tidak suka. Tidak suka apa? Menderita karena ketidakadilan. Orang-orang seperti ini selalu menganggap dirinya sebagai victim, sebagai korban dari sebuah peristiwa, dari sebuah masalah tersebut. Ya, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Pak, ini enggak adil. Itu kan tanah saya loh Pak. Itu kan bagian saya loh Pak. Nah,
Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Dan ayat berikutnya katakan, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kalau konsep hidup Anda itu terus setiap hari mencari untung, dan nggak sampai selesai. Kenapa? Bangun tidur yang dicari si untung, ya. Padahal untung itu, ya, untung Suropati. Si untung yang dikejar terus. Tahukah Anda, ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda itu adalah orang yang beruntung. Artinya, di dalam diri Anda ada label, namanya untung. Anda itu si untung. Kalau si untung nyari untung, berarti dia lupa diri. Betul? Ya. Nah, Anda itu orang paling beruntung. Karena Yesus telah membayar, menebus Anda. Saya selalu bilang, jadi orang Kristen jangan cari untung. Ya. Kalau Anda cari untung, Anda akan memungkiri status Anda sebagai orang beruntung. Mau diperkarakan, ya, mau diperlakukan seperti apa saja, status Anda jangan digoyahkan. Kamu coba menarik saya turun supaya saya mengejar untung, betul nggak? Padahal aku ini si untungnya. Aku sudah untung karena mendapatkan Yesus, karena menemukan Yesus itu. Nah, orang yang terus cenderung mencari untung, dia selalu mengejar keadilan seperti itu. Dan kalau ada hal-hal yang dianggap itu merugikan dia, dan dia menyatakan ini enggak adil, harus disidang nih. Diperkarakanlah masalahnya ke sana. Amin. Jadi ayat 7 ini coba jadikan landasan dalam kehidupan Anda. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Ya, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Amin. Wow. Ya udah Pak, besok saya dagang rugi aja. Oh, bukan itu maksud saya. Ya, bukan itu ya. Anda dagang harus untung juga, ya. Tapi Anda punya hati bahwa saya bukan orang yang selalu memanfaatkan sesuatu untuk mencari keuntungan di situ. Di mana saya berada, roh keuntungan itu sudah menjadi satu dengan kami. Kalau aku berdagang, aku pasti untung. Bukan aku mencari untung. Bukan. Beda, saudara. Orang yang mencari untung, nanti mereka akan rakus, akan tamak jadinya. Dan sekarang saya perhatikan, banyak sekali orang-orang Kristen bukan hanya cari untung antara sesama. Dengan Tuhan aja cari untung. Tuhan, aku mau tinggikan engkau ya, asal engkau kasih. Jadi spekulasi. Kalau untung, dilanjutkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kalau enggak untung, apakah tetap mau setia? Padahal kalau nyanyi loh, ya, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, engkau tetaplah Allah selama-lamanya di dalam diriku. Tapi kalau berdoa selalu, Tuhan untungin aku ya. Kalau engkau untungin aku Tuhan, nanti tak bayar persepuluhan. Nanti aku akan gini, aku akan, kalau enggak untung, ya enggak. Nah, jadi datang pada Tuhan juga masih cari untung seperti itu. Orang-orang model seperti ini, ya, dia belum rela untuk dirugikan. Kalau Anda sampai ikut Tuhan enggak dapat apa-apa, apakah Anda masih ikut setia kepada Tuhan atau tidak? Disitulah kemurnian hati Anda akan teruji. Ya, Anda ikut Tuhan, Anda setia kepada Tuhan, bukan karena menerima sesuatu, karena Anda mengasihi Tuhan. Kenapa Anda mengasihi Tuhan?
Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Amin. Bukan karena dompetku penuh. Karena dia telah menyelamatkan saya. Harusnya kami dibuang ke neraka. Tapi karena Yesus saya boleh selamat. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Disinilah bentuk ya terima kasih kita kepada Tuhan. Dan lepas daripada itu, jangan kaitkan dengan Tuhan itu masalah berkat atau bukan. Di dalam Tuhan pasti Anda diberkati. Tapi jangan memanipulasi Tuhan seperti itu. Itu nanti akhirnya hatimu tidak rela untuk dirugikan, tapi Anda selalu mengejar namanya si untung itu. Amin. Nah, ya, sekarang kita perhatikan, ya. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk melakukan perkara ini atau tidak? Jadi hari ini kita baru membahas tentang pattern-nya. Ya lah. Di mana, dengarlah, sebenarnya di bumi ini sudah dibuat gambarnya oleh Allah. Dan Anda boleh menikmati gambarnya, melakukan melalui gambarnya ini, supaya Anda bisa masuk dalam pengadilan itu juga. Ya, pengadilan di muka bumi ini Allah terlibat juga untuk membentuk setiap hati Anda, ya, supaya Anda semakin tulus kepada Tuhan. Jadi ayat 7 ini luar biasa. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Dan mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Amin. Ya, saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara diubah hatinya. Ya, semuanya adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus. Ya, nah sekarang kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama dan yang kedua, ya. Matius 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang hal menghakimi. Ya, tadi tentang masalah keadilan, pengadilan dan penghakiman. Ya, semuanya sebenarnya pengadilan itu miliknya Tuhan. Penghakiman pun juga seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, mengajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius 7 ayat yang pertama dan kedua, ya, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini prinsip, standarnya seperti ini, polanya seperti ini. Ya, kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan suka menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada beberapa orang datang pada saya untuk konseling. Pak, enggak lah. Kenapa Pak? Banyak orang itu suka menghakimi saya ya Pak. Cerita banyak, ya, bla 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 tentang orang-orang yang menghakimi dia. Emang kenapa di hadapan mereka ini, ya, di mata mereka ini, semua apa yang saya lakukan selalu salah Pak. Dan saya selalu dihakimi seperti ini. Nah, lalu saya bilang, coba ya, saya tidak bilang introspeksi ya, coba kamu lihat dulu ya, apakah selama hidupmu kamu pernah menghakimi orang enggak? Apakah kamu juga tipe orang yang suka menghakimi orang enggak? Ya kalau ada orang yang salah ya saya nyatakan gini Pak, saya tegur dan dan sebagainya. Saya menghakimi mereka juga. Nah, jadi sebenarnya apa? Kenapa kamu dihakimi? Karena di dalam dirimu ada roh penghakiman. Ya. Karena ada roh penghakiman itu, sekarang orang cenderung untuk menghakimi kamu juga. Jadi ada dasarnya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
hakimi. Ya. Nah, kenapa saudara? Ayat yang kedua ini katakan begini. Ini penjelasan dari Tuhan Yesus ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, perhatikan. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Coba cek. Kasusnya pasti ada kemiripan. Ya. Jadi ini hukum tabur tuainya seperti itu. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi juga. Ya. Apa yang kamu ukurkan kepada orang lain, itu nanti juga akan diukurkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus selalu bilang ya, buat sebuah takaran. Kalau bicara tentang hukum benih, betul nggak? Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Betul? Tabur tuai. Tapi kalau bicara tentang skala atau ukuran, Yesus katakan apa? Ya, apa yang kamu ukurkan akan kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Ya. Lah, takaran yang kamu buat, betul nggak ya? Itu yang akan dipakai oleh Allah. Baik untuk memberkati atau untuk hal-hal yang lainnya juga. Ya. Tentang hal memberi, Tuhan katakan, takaran yang engkau pakai untuk memberi akan dipakai oleh Allah untuk memberkati kamu. Betul? Bahkan Tuhan akan mengguncangkan dan ada lebihnya. Ya, takaran itu apa? Nah, polanya itu sebenarnya, ya, ada orang pengen diberkati oleh Tuhan, tapi dia pelitnya luar biasa terhadap sesamanya. Kalau lihat orang kekurangan, dia menutup mata dengan berpikir ya Pak, dia bukan saudara saya, ya, dia bukan apa-apa saya, biarinlah mereka lapar ya biarin segala macam. Menutup diri seperti itu. Jadi orang pelit. Lalu berdoa kepada Tuhan untuk minta diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, bukan berarti Tuhan pelit. Orang lain doanya cepat dijawab. Tapi kenapa doa orang ini enggak dijawab? Dia membuat sebuah takaran. Dia membuat sebuah ukuran sendiri. Ya. Ukuran sendiri. Ya. Nah, nanti akan kita bahas ini tentang mina yang terakhir itu, ya lah, yang dibungkus dengan sapu tangan, ya. Kemarin di grup Kerajaan Allah, ya, Pak Sumarwoko memberikan ayatnya itu, ya. Kenapa nggak dibahas kemarin? Karena ini pembahasan untuk berikutnya tentang yang dibungkus di sapu tangan itu. Kemarin kami hanya membahas tentang yang satu mina jadi 10, betul nggak ya? Nah, dan yang jadi 4 atau 5 itu. Memerintah atas 10 kota, memerintah atas 5 kota, memerintah atas 2 kota. Tapi ada yang dihakimi karena dia terima mina, tapi dibungkus dengan sapu tangan. Lalu ngomelin Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Ya, seperti omonganmu, aku akan berlaku seperti itu. Itu namanya takaran. Ya enggak? Jadi reaksi kita, sikap kita, itu di hadapan Tuhan, nanti akan dipakai oleh Allah sebagai takarannya. Jadi kalau Anda orang tipe orang pelit, bukan Tuhan itu pelit, bukan. Tuhan itu murah hati, suka memberi. Tapi ketemu dengan orang yang punya takaran, ya, dia menakar, dia berperilaku seperti itu. Nah, itu dipakai menjadi ukuran. Makanya ayat 2 ini dalam hal penghakiman itu, Tuhan Yesus berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Ya. Jadi Allah berubah karena adanya takaran yang Anda buat di dalam hidup Anda itu. Dan itu bukan sebenarnya
hakikat Allah yang sebenarnya bukan. Dia hanya mengikuti polanya itu. Amin. Ya. Nah, sekarang kita mulai paham. Ini sebenarnya cara Allah bekerja seperti ini. Mekanisme yang sebuah terjadi. Kalau Anda menjadi orang yang suka menghakimi orang, suka mendakwa kepada orang, Anda akan jadi orang yang sering dihakimi dan didakwa orang juga. Karena apa? Sikap yang Anda lakukan ini. Nah, oke, ya. Malam hari ini, coba. Walaupun Anda lihat banyak orang yang salah di sekitar Anda, jangan Anda dengan cepat untuk menunjuk kesalahan orang lain itu. Ya, jangan menunjuk kesalahan orang lain itu. Sebenarnya ketika Anda menunjuk, dua ya, ini jempol sama ini kan ke orang itu. Tapi yang ketiga itu kan mengarah pada Anda sendiri. Lebih banyak tuduhan kepada Anda. Ya, menunjuk, lu salah. Wah, itu memang keren kalau ngomong seperti itu. Tapi Anda sedang membuat sebuah takaran. Nanti dalam satu titik, ya, dalam waktu tertentu, Anda akan mendapatkan seperti apa yang Anda buat ini. Anda akan ditunjuk orang itu. Lu salah juga. Ya, kalau Anda tidak mau dihakimi, jangan menghakimi orang lain. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi kalau lihat orang salah bagaimana? Tegur dengan kasih. Menghakimi itu punya kecenderungan untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang itu. Betul nggak? Tapi teguran dengan kasih itu mengangkat dan menyelamatkan orang itu. Tetap menyatakan kamu salah. Ya, tapi tujuannya adalah membuat orang itu bertobat, berbalik dan selamat. Ya. Tapi menghakimi itu mempermalukan orang itu, menyatakan lu salah, ya, dan sebagainya. Nah, tapi nggak ada solusi. Ya. Nah, sekarang buat sebuah ukuran yang baru. Karena Tuhan akan menilai dan akan diukurkan kepada kita semuanya. Amin. Ketemu dengan orang salah, Anda harus punya hati Bapak. Rangkul mereka. Orang ini harus dibenahi. Orang ini harus diarahkan lagi. Orang ini harus dipulihkan. Ya. Hatinya seperti itu. Jadi tetap menyadarkan orang itu, tapi rangkul dia dengan kasih. Ya, bukan dengan dendam, bukan dengan marah, bukan dengan emosi. Ya. Nah, jangan menghakimi. Lukas pasal 6 ayat yang ke-37. Perhatikan ya. Lukas 6 ayat 37. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ya, Matius tadi juga katakan, ya, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Lukas menulis juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ya, ampunilah dan kamu akan diampuni. Ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita khususnya, itu dibutuhkan pengorbanan. Harus punya hati seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Ya, tidak sukakah kamu kalau kamu dirugikan? Amin. Tidak sukakah kamu kalau kamu dianggap tidak diperlakukan tidak adil? Baru Anda bisa mengampuni orang yang bersalah. Ya, ada satu lagu saudara ya, lagu yang itu sebenarnya
orang yang melankolis gitu ya, yang selalu, self-pity ya, jadi semua orientasinya terhadap diri sendiri ya, dia suka lagu itu ya. Ampuni ya, bila kami tak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ingat tuh ya, itu ada lagu ya, lagunya itu ya. Lagu pertamanya gimana dulu Pak itu ya. Pokoknya di rapnya tuh, ampuni Tuhan, ya know, bila kami tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba Anda cek lagu itu ya. Ketika hatiku telah disakiti. Ya, lagunya begitu itu ya. Itu lagu awalnya. Nanti di rapnya itu, ampuni bila kami tak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, waduh, gitu loh. Saya waktu dengerin lagu itu ya, waktu saya diundang di khotbah ya, di sebuah gereja, lalu WL-nya menyanyikan lagu itu untuk pembukaan. Supaya apa? Maksudnya ya, membuat suatu rekonsiliasi dengan Tuhan. Ada pengampunan, 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 pengampunan itu dia angkat lagu ini. Ya, bila hatiku disakiti, ya, terus rapnya tadi ini, ya ampuni Tuhan, jika aku tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu saya dengar gitu telinga saya gatel. Nah, sebelum saya khotbah, topik yang diberikan kepada saya untuk ini, saya koreksi dulu lagu ini, saudara. Atau enggak? Lagu ini harus direvisi. Atau enggak? Ya, karena tidak sesuai dengan doa Bapak kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Ya, kalau berdoa, berdoalah begini, ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat dan sebagainya. Orang yang diampuni kalau bisa mengampuni. Dan itu cocok dengan sebuah prinsip yang diangkat oleh Tuhan Yesus tentang pengampunan. Ya, ada seorang raja, dengarlah, mengampuni orang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, diampuni. Ketika dia keluar, sudah bebas. Dia ketemu dengan orang yang pernah berhutang dengan dia. Cuman 100 dinar. Orang itu yang punya 100 dinar ini dipaksa oleh orang yang sudah diampuni oleh raja yang murah hati, 10.000 talenta itu, ya, ditonjok itu, harus bayar saat ini juga. Lalu ada orang yang melihat, laporkan kepada raja yang sudah mengampuni mereka itu. Dipanggil lagi, aku sudah ampuni kamu seperti itu. Kenapa kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Lebih besar mana? 10.000 talenta dan 100 dinar. Karena kamu tidak bisa mengampuni sesamamu itu. Aku cabut pengampunan itu. Sekarang kamu tetap punya hutang 10.000 talenta. Nah, jadi Anda nggak bisa, nggak ada toleransi di sini dengan nyanyi itu tadi. Ampuni bila kami tidak dapat mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi mengampuni orang yang bersalah kepada Anda itu wajib. Kenapa? Karena Anda sudah diberi modal. Dosamu dulu itu besar sekali. Nilai utangmu itu dengan Tuhan besar sekali. Dihapus semuanya. Kalau Anda sudah dihapus dosa Anda. Dan Anda sekarang boleh menerima keselamatan daripada dia. Setiap ada persoalan. Orang yang bersalah di hadapanmu. Anda harus siap, bersedia, rela untuk mengampuni mereka. Amin. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Kalau nggak bisa mengampuni, Anda nggak diampuni Tuhan. Jadi di dunia ini hanya sebagai simulasinya, simulator, simulasi ya.
Kalau Anda nggak bisa melakukan sistemnya, ya nilai Anda kurang. Jadi mengampuni sesama itu dinilai oleh Tuhan. Tuhan melihat untuk bisa mengampuni sesama itu harus punya hati yang rela diperlakukan tidak adil dan rela untuk dirugikan. Lah, ini harus didevelop dalam diri Anda dengan cara Anda tidak menuntut keadilan dan tidak terus mencari keuntungan. Amin. Hidup Anda sekarang harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, jadi kan style seperti itu. Nanti polanya akan berubah di dalam kehidupan Anda ini. Amin. Nah, sekarang ya, Roma 14 ayat yang keempat. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus berdiri. Ya, sekali lagi saya bacakan ayat ini. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusannya tuannya sendiri. Ya, karena ya Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita perhatikan. Ya, tuntutan Tuhan tinggi sekali. Karena kita akan melihat reward apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan Anda nanti. Ya. Nah, di sini sekarang kita harus mulai mengerti, ya, mulai memperhatikan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita ini. Ya, Tuhan mau ya kita terus hidup ya sesuai dengan arahan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Ya, kita harus boleh hidup untuk bisa mengampuni sesama ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, untuk apa? Membentuk suatu pola yang baru, ya. Jadi pola yang baru dari kehidupan kita ini. Nah, Bapak Saudara, ya, malam hari ini ya, ayat ini menjadi ayat penutup bagi kita semuanya, ya. Jadi penutup kita semuanya dan ini boleh kita refleksikan di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana tuntutan Allah kepada kita semuanya. Dia mau, ya. Dia mau kita ya melakukan seperti ini. Ya. Kalau ada seseorang yang salah di dekat kita, sekitar kita ini, jangan sok kepo. Jangan sok kepo. Ya, saya pernah menulis tentang istilah kepo. Ya enggak? Setelah saya tulis, ya ada beberapa orang tersinggung. Enggak ya? Nah, kenapa tersinggung? Ya memang dia kepo. Ya, saya tidak bermaksud untuk menembak mereka, tidak. Banyak orang tuh kepo seperti itu. Ya, itu memang sudah terjadi dulu. Ya, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, orang tanya, betul nggak? Ya, kapan kau akan balik lagi? Yesus bilang apa? Itu bukan urusanmu. Yesus kadang-kadang begitu. Kenapa? Lihat ini orang kepo banget gitu. Lo nggak itu? Nah, banyak orang kadang-kadang juga begitu. Melihat orang jatuh, melihat orang gini-gini, mau berkomentar, mau sok gitu loh, menunjukkan bahwa aku nggak seperti orang itu. Aku lebih benar daripada orang itu. Ya. Jadi dia menumpang populer di atas peristiwa atau kejatuhan orang lain itu. Ya. Aku nggak kayak dia. Aku bukan maling. Ya toh. Aku bukan tukang berzina. Aku bukan ini, aku bukan itu. Sehingga Anda berkomentar seperti itu untuk apa? Untuk menunjukkan, memberitahu kepada khalayak. Itu orang begini, aku enggak. Ya. Nah, Paulus berkata, siapa engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri,
entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Ya, Tuhan, ia akan tetap, ya, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa untuk menjaga supaya ia terus berdiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita cukup di sini dulu, ya, karena masih panjang. Nanti ya hari Senin ya kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang pengadilan dan penghakiman, ya, pengadilan hamba-hamba, ya. Nanti ada pengadilan juga tahta putih. Kita bicara dalam dimensi roh yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Tapi paling enggak Anda punya standar. Anda mengerti tentang suatu konsep atau prinsip keadilan, pengadilan atau penghakiman yang Allah sedang gambarkan yang harus terjadi di bumi ini. Amin. Nah, malam hari ini paling enggak Bapak Ibu Saudara dengan kondisi, dengan apa yang dikatakan oleh Paulus maupun oleh Tuhan Yesus dapat mengubah setiap hati kita. Khususnya 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Saya ingatkan sekali lagi, jadikan ayat itu sebagai ayat favorit di dalam hidup Anda. Tidakkah engkau lebih suka untuk dirugikan? Ya, nah itu salah satunya. Kalau Anda sudah tidak takut dirugikan, Anda sudah tidak takut untuk diperlakukan tidak adil, saya percaya hatimu murni di hadapan Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa kembali hari Senin, melanjutkan tentang pengadilan dan penghakiman ini. Amin, Tuhan Yesus berkati. Ya.